Lagi menurut saya pribadi tidak ada pesilat yang hebat tanpa latihan keras. Benar juga memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jinsu. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya teman-teman semuanya, selamat malam. Pada malam kali ini ya, pertama-tama ya saya ingin menyapa senior-senior dulu ya. Selamat malam, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dari senior yang mengembangkan IKSP Sakti dari ranting terjauh sampai pengurus pusat. Selamat malam. Ya, karena tanpa senior kita rasanya tidak kenal IKSP Sakti ya, teman-teman. Ya, pada malam kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh dulur-dulur IKSP Sakti yang ada di kolom komentar ya. Banyak sekali, mungkin ada juga yang DM ya teman-teman, tapi saya ingin menjawab beberapa saja karena mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lain itu sudah saya jawab secara langsung, secara japri ya, secara mungkin DM saya balas dan sebagainya. Tapi karena ada beberapa pertanyaan ini ya harus dijabarkan dan mungkin lebih dijelaskan, akhirnya saya membuat konten seperti ini. Selain untuk edukasi, juga untuk mungkin menambah pengetahuan untuk dulur-dulur semuanya. Jadi bagi yang mungkin yang senior yang lebih paham lagi, mungkin kalau menonton video ini jadi lebih bisa menambahkan lagi di kolom komentar. Jadi kita estafet ya, jadi dulur-dulur yang lain akan tahu yang belum kita tahu dan seterusnya dan sebagainya. Ya, langsung saja dulur-dulur yang pertama ya. Dulu biar enak pegangnya. Yang pertama dari Penjas Wahyu Erlangga ya. Selamat malam dulur, semoga dimanapun anda berada selalu dalam lindungan Allah, amin. Assalamualaikum Mas Santo, mau tanya, boleh tidak warga IKSP Sakti ikut latihan IPSI di perguruan silat lain? Karena di kampus saya tidak ada latihan IKSPI, tapi saya ingin belajar latihan IPSI agar bisa ikut kejuaraan antar universitas ya. Di sini yang saya garis bawahi, mau tanya boleh nggak? Di sini yang saya garis bawahi, boleh nggak ikut latihan IPSI di perguruan silat lain? Ya, jadi seperti ini. Kalau kita mengikuti IPSI ya, mengikuti IPSI itu, IPSI adalah Ikatan Pencak Silat Indonesia. Semua pesilat yang ada di Indonesia itu saya rasa wajib menghafalkan jurus IPSI atau jurus baku IPSI. Kalau ikut latihan bareng di ekstrakurikuler yang ada di kampus mungkin ya, ini fine-fine aja, nggak masalah ya kan. Karena ada mungkin kemarin tuh kalau nggak salah ini Binti Muafina itu juga ikut keatletan di kampusnya itu bersama dulur-dulur dari PSHT dan diberangkatkan ke, kalau nggak salah di mana ya, di Makassar atau di mana kemarin itu, lupa saya. Jadi kalau untuk latihan IPSI bersama organisasi lain itu saya rasa sah-sah saja, nggak masalah. Selanjutnya Mang Airiski JR Mang Airi ya, ini pertanyaannya lumayan panjang juga ya. Mas Anto mohon jawab, katanya perbaruan dari pusat nggak boleh ada kekerasan,
Terus ada yang mengatakan Cikung itu nggak boleh lagi dipukul. Tolong dijelaskan Mas Santo. Apakah boleh? Apa gimana? Menurut saya pribadi itu tidak ada pesilat yang hebat tanpa latihan keras. Soal Cikung, ya. Soal Cikung itu boleh saja dipukul, ditendang tapi dengan mendidik. Contohnya untuk supaya tes kekuatan siswa-siswi, daya tahan serta untuk supaya sambung itu menjadi hal biasa ketika dia terkena serangan. Ya. Sini dari depan ya. Saya jawab, Mas Santo mohon jawab. Katanya ada pembaruan dari pusat, gak boleh ada kekerasan. Cikung gak boleh ditendang. Cikung itu pernafasan ya. Pembaruan, saya rasa hal ini bukan hal baru ya teman-teman, bukan hal baru. Tapi memang sejak dulu itu saya beberapa kali ya wawancara dengan Pak Edi Santoso, sesepuh yang tingkat 2 angkatan 2 itu, dan saya bertanya kepada Pak Bambang Eko Irianto bahwa memang tidak seperti itu metodenya dari dulu ya katanya. Kata beliau itu memang kalau Cikung itu nggak ditendang, nggak dipukul dan sebagainya ya. Jadi ini sebenarnya mungkin bukan peraturan baru tapi lebih ditegaskan ya. Karena saya kemarin sempat waktu mengikuti rapat ya, karena saya bagian dokumentasi ya, terus menyimak beberapa himbauan dari ketua umum bahwa dari pengurus pusat juga ya lainnya juga semua menghimbau bahwa memang jangan ada sampai kekerasan saat latihan ya. Kita bisa menyimak ada banyak kasus ya, mungkin walaupun tidak di perguruan IKS Bira Sakti, banyak kasus siswa meninggal dan sebagainya ya. Dan di sini kami itu diperlihatkan kalau nggak salah ini dari daerah Timur Leste ya, itu punggung dari siswa ini, badan dari siswa itu sampai gosong ya, gosong semua, punggung itu rata, gosong semua, rata gosongnya itu. Jadi seolah-olah ini disiksa ini, enggak latihan silat, ini penyiksaan ini namanya. Tapi saya tidak punya gambarnya, mohon maaf teman-teman, ini nggak punya gambarnya karena dokumen dipegang oleh pengurus pusat ya. Ini fotonya ini. Tapi mungkin ada sedikit contoh ya, contoh latihan yang mungkin keras ya, kerasnya tidak wajar ya, seperti video-video ini yang saya tampilkan ini, itu mungkin kerasnya tidak wajar. Kalau kita pengen keras ya teman-teman, kalau kita pengen keras, latihan keras ya banyak caranya. Saya lanjut ya ini teman-teman, saya jawab lagi. Menurut saya pribadi itu tidak ada pesilat yang hebat tanpa latihan keras. Benar juga, memang tidak ada pesilat yang hebat tanpa latihan keras. Tapi kita mengaplikasikan kerasnya itu seperti apa, kita juga harus paham ya teman-teman. Jadi porsinya setiap fisik siswa itu berbeda-beda. Jadi kita jangan samakan sapu rata. Kita Cikung ditendang dan sebagainya. Kalau memang dari pengurus pusat itu sudah menghimbau jangan, tidak boleh karena sangat fatal ya, itu jika kita lakukan. Siswa itu bisa merasa keras itu bermacam-macam menurut saya. Jadi keras itu misal ya, yang awalnya push up-nya 25 ya, kita tambah menjadi 50. Kuda-kuda yang biasanya kuda-kuda 10 menit, kita bisa tambah 20 menit. Itu juga keras. Menurut siswa itu sudah sangat berat ya. Apalagi dengan siswa yang mungkin tenaganya tidak seperti teman-teman yang lain. Atau mungkin saat tendangan, latihan tendangan ya, atau jipen. Biasanya kita memperagakan tendangan itu, pertendangan itu mungkin
20 tendangan atau 50 lah, kita bisa menambah menjadi 70, 80 tendangan dan sebagainya. Ya teman-teman, keras itu bisa diaplikasikan. Keras itu bukan harus disiksa, itu bukan. Keras itu ini latihan silat teman-teman. Memang ya mungkin ada banyak teman-teman yang berpendapat lain, beberapa sama dengan dulur ini ya. Tapi memang di beberapa tempat latihan di KSP Keras Sakti itu memang sangat keras. Seolah-olah keras itu wajib, keras yang seperti ini tadi, yang ditendang, dipukul dan sebagainya. Kita bisa memukul ataupun memberi efek pukulan ya atau hantaman itu mungkin waktu sit up itu, atau angkat kaki. Sit up kan bisa ya, kita sit up tahan gitu ya, tahan perut posisi siap ya, tahan posisi siap, lalu kita cek ya, kalau saya dulu gini, tahan ya, misal ada siswa 10 20 gitu, tahan ya, tahan pertama itu pasti saya cek semua perutnya siap, oh siap, tahan kedua baru pukul das. Nah itu waktu sit up ya teman-teman, itu posisi siap ya, perut kita itu siap untuk dipukul dan sebagainya. Ini tadi yang selanjutnya ya, ini saya baca lagi. Untuk contohnya, untuk supaya tes kekuatan siswa-siswi dan daya tahan, serta untuk supaya sambung itu menjadi hal biasa ketika dia terkena tendangan ya. Hal biasa bisa juga. Daripada kita melatih daya tahan ya untuk secara dipukuli dan sebagainya, kita langsung aja praktek loanta ya. Karena semakin sering karena semakin sering siswa ini diajak latihan loanta ya, kita ngemong lah ini, diajak latihan loanta, itu mentalnya semakin terbentuk, jam terbangnya semakin banyak, dan keberaniannya itu akan semakin tumbuh. Tapi kalau kita jarang mengajak sparring loanta, itu tiba-tiba mungkin dalam 1 bulan nggak loanta sama sekali, lalu bulan selanjutnya loanta, wah itu pasti ini gemeter. Biasanya dulu saya kedinginan, jadi dingin, rasanya dingin gitu, terus kalau enggak kebelet pipis, ngantuk, itu tanda-tanda siswa itu takut loanta ya. Jadi lebih baik untuk melatih daya tahan, semakin kita ajak sparring, sering kita latih dengan kelincahan. Jadi beliau itu jadi siswa itu tidak hanya tahan waktu ditendang, tapi juga bisa menghindari kalau akan ditendang ya, seperti itu teman-teman. Ya selanjutnya mau tanya nih Mas, dari Yan Birimau, mau tanya nih Mas, apakah siswa IKSP Keras Sakti yang belum jadi warga diperbolehkan pakai kalung ya? Ini mungkin maksudnya kalung kontak. Dan apakah diizinkan agar kalungnya bisa dipakai oleh istri atau anak atau pacar maupun orang lain yang tidak ikut latihan? Apakah siswa ataupun warga baru yang sering membuat masalah serius bisa dipecat, dicabut atributnya? Bagi yang tahu aturan sejelas-jelasnya tolong dijawab serius. Salam Jinsu. Ya, ini yang pertama, apakah siswa IKSP Keras Sakti belum jadi warga boleh pakai kalung kontak? Kalung kontak itu adalah atribut bagian dari pengesahan ya, dari setelah pengesahan itu dikasihkan. Kalau kita simak ya, yang kita lalui itu seperti itu. Jadi kalung kontak itu adalah atribut yang diberikan sesudah pengesahan. Jadi ya rasanya memang yang wajib memakai, yang boleh ya warga IKSP Keras Sakti ya. Yang kedua, apakah kalungnya bisa dipakai oleh istri atau anak atau pacar orang lain tidak ikut latihan? Menurut saya kita boleh menggunakan untuk orang lain di waktu-waktu tertentu.
Misal untuk pengobatan, ya pengobatan mungkin dengan media air dan sebagainya itu bisa. Tapi kalau untuk dipinjamkan, saya rasa ya tidak usah ya, tidak ada perlunya ya. Kalau kita gunakan dengan seperlunya saja. Apakah siswa ataupun warga baru yang sering membuat masalah serius bisa dipecat? Atribut dicabut atributnya. Saya masih ingat ya, ini kata-kata dari ketua umum. Memang kalau warga atau pendekar GSP Kerasakti, pendekar sekalipun ya, kalau memang membuat masalah atau merugikan organisasi yang tidak bisa diperbaiki lagi, ya maka dengan terpaksa akan diberhentikan dari perguruan. Tapi kalau memang bisa diperbaiki, ya akan diperbaiki, dirangkul lagi, gabung lagi. Tapi kalau memang sudah tidak bisa, dengan terpaksa akan diberhentikan dari perguruan. Dan itu pun secara resmi ya, bahkan dari pusat pun mengeluarkan surat pemberhentian itu. Saya pernah melihat satu kali. Itu tadi teman-teman pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan atau diberikan oleh dari dulur-dulur GSP Kerasakti. Mungkin ada pertanyaan lain yang bisa saya jawab, akan saya jawab dengan semaksimal mungkin dengan versi saya. Mungkin ada dulur-dulur yang bisa menjawab dengan versinya, yang ingin melengkapi, menambahi dan sebagainya, silahkan komentar ya teman-teman. Ya mungkin cukup teman-teman, sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya Anto Trek. Salam Jinsu.